Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Semoga kawan-kawan sore hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Sore hari ini saya akan memanen tanaman sayur kailan yang beberapa waktu lalu sudah saya panen. Yang kali ini panen yang ketiga. Panen yang ketiga ini masih saya ambil bagian batang yang muda atau daun-daun yang muda, agar nanti tumbuh tunas baru lagi dan saya rawat, saya pupuk supaya bisa dipetik lagi nantinya. Pemetikan kali ini akan langsung saya masak dengan judul menu tumis kailan, yang nantinya untuk menu sayuran makan malam. Sayuran kailan ini selain dimasak dengan ditumis, bisa juga dimasak sebagai kulupan atau sebagai lalapan. Juga bisa digoreng dengan tepung. Tergantung selera kawan-kawan, mana lebih suka ditumis atau digoreng, atau sebagai lalapan dicolek dengan sambal yang menggugah selera atau bisa menggoyang lidah. Sayur kailan ini sangat bagus untuk dikonsumsi karena banyak mengandung vitamin, serat, dan khasiatnya cukup bagus untuk tubuh kita. Untuk cara budidaya tanaman kailan ini juga cukup mudah. Bisa dibudidayakan dengan skala besar dan dengan skala kecil, yaitu dengan menanam di dalam pot-pot ataupun di dalam polybag. Untuk penanaman skala kecil di dalam pot atau polybag bisa kita lakukan di halaman rumah. Selain sebagai sumber sayuran untuk dimasak, juga bisa untuk menghiasi halaman rumah. Inilah kawan-kawan hasil pemetikan sore ini, cukup untuk menu makan malam hari ini. Sekarang mari ikuti saya ke dapur kawan-kawan untuk mengetahui bagaimana saya dalam memasak kailan ini. Yang pertama, potong-potong sayur kailan ini lalu cuci sampai bersih agar kotoran tidak ikut dimasak. Untuk bumbunya saya menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Untuk bumbu penyedapnya saya menggunakan garam, Ajinomoto, dan Masako. Kenapa menggunakan bumbu yang lengkap? Supaya masakan ini terasa enak dan lezat. Memasak sayuran kailan ini sangat mudah dan cepat, karena sayuran kailan ini cepat lunak kalau dimasak. Setelah semua siap, langkah selanjutnya tambahkan minyak ke dalam teflon. Cukup sedikit, jangan terlalu banyak, untuk menumis bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Tunggu hingga minyak sedikit panas. Setelah itu masukkan semua bumbu tadi. Tumis hingga
bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat ini layu atau berbau harum. Aduk-aduk supaya bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat tidak gosong. Untuk membuat masakan yang enak dalam memasak, selain menggunakan bumbu-bumbu yang lengkap, juga dilakukan dengan sepenuh hati, karena kalau hati kita lagi galau, biasanya masakan kadang kurang enak atau kurang sedap. Ikuti terus kawan-kawan bagaimana saya dalam memasak sayur kailan ini. Nanti kawan-kawan juga bisa icip-icip apakah masakan saya ini cukup enak ataukah kurang enak. Kawan-kawan bisa komentar di bawah apakah cara saya memasak kailan ini sudah benar ataukah saya perlu belajar lagi dalam memasak. Karena sebagai seorang laki-laki, memasak itu tidak menjadi gengsi. Hitung-hitung supaya tambah disayang istri. Kalau sudah layu dan baunya harum bawang merah bawang putih ini, lalu bisa dimasukkan kailannya. Masukkan dengan pelan-pelan supaya tidak berantakan, dan pergunakan kompor dengan api yang kecil. Lalu tambahkan sedikit air supaya tidak gosong, dan fungsinya untuk melarutkan atau mencampur bumbu-bumbunya. Dan jangan lupa tambahkan garam untuk menambah rasa asin, masako untuk membuat masakan menjadi sedap atau gurih. Bagi yang suka menggunakan micin dalam memasak, bisa juga ditambahkan micin secukupnya. Aduk-aduk sayur kailan ini supaya matangnya merata dan juga bumbunya merata. Kawan-kawan juga bisa menyiapkan nasi terlebih dahulu sebelum masakan sayur kailan ini matang, supaya nasinya dingin. Setelah matang nanti langsung kita makan sama-sama. Jangan lupa dicoba dulu agar tahu rasanya sudah pas atau belum. Demikian teman-teman, sharing cara panen kailan dan langsung dimasak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.